Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyajikan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Sebagai seorang peneliti, dosen maupun mahasiswa, kita pasti membutuhkan yang namanya sumber referensi. Namun, tidak semua sumber referensi bisa kita dapatkan secara gratis. Lalu, bagaimana sih cara mendapatkan jurnal atau buku secara gratis dan legal? Simak cara berikut ini ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita bisa akses di e-resource.perpusnas.go.id. Nah, setiap anggota Perpustakaan Nasional itu yang telah memiliki nomor anggota, dia bisa memanfaatkan koleksi digital online yang dilanggan oleh Perpusnas. Jadi, kita harus jadi anggota Perpusnas dulu. Nah, untuk pendaftaran anggotanya sendiri, ini bisa lewat keanggotaan.perpusnas.go.id. Dan ini pendaftarannya cukup mudah, hanya membutuhkan nomor KTP atau jika belum punya KTP, kita bisa pakai nomor induk siswa nasional ya. Dan ini bisa mendaftar secara online. Ini yang pertama, melakukan pendaftaran keanggotaan biasanya akan muncul persyaratan pendaftaran, kemudian nanti akan dialihkan ke formulir pendaftaran anggota. Jadi kita tinggal mengisi data-data yang dibutuhkan. Nantinya ketika sudah menjadi anggota, nanti akan muncul nomor anggota dan passwordnya. Nah, nanti kita tinggal login saja dengan nomor anggota dan password yang sudah diberikan. Nah, ini nanti bisa kelihatan profil kita. Nah, ini adalah beberapa sumber yang bisa kita ambil ya. Jadi untuk Perpusnas sendiri cukup banyak sumber, mulai dari baik itu jurnal maupun buku ini banyak. Contohnya misalnya saya kasih contoh, saya mau ke yang Science Direct, karena saya mau cari artikel penelitian, artikel publikasi. Kita tinggal klik linknya tadi, kita tinggal cari tema yang kita inginkan, kemudian nanti akan muncul artikel terkait dengan tema tersebut. Misalnya saya cari tentang COVID. Nah, ini akan muncul artikel tentang COVID, tinggal kita download, nanti akan muncul filenya. Dan ini full ya, dari abstrak sampai kesimpulan. Selain untuk artikel atau jurnal, di Perpusnas ini kita juga bisa akses e-books. Jadi contohnya ini misalnya saya ambil dari Cambridge University. Saya misalnya mau cari buku tentang public health, tinggal klik aja public health. Nah, ini biasanya ketika saya mau cari yang memang sudah dilanggan oleh Perpusnas, karena tidak semua buku dilanggan oleh Perpusnas. Jadi ada beberapa yang sudah dilanggan, beberapa belum. Nah, kita tinggal klik saja yang kita bisa akses. Nanti ini akan muncul bukunya. Jadi nanti bisa kita baca. Selain menggunakan Perpustakaan Nasional, kita juga bisa mencari e-resource lewat Garuda atau Garba Rujukan Digital. Ini merupakan platform resource yang dikelola oleh Kementerian Ristek-Brin. Kita bisa cari artikelnya di sini tentang apa, kemudian nanti akan muncul artikelnya. Nah, ketika saya ingin langsung download, saya bisa filter download PDF only. Tapi ketika tidak, nanti kita juga bisa diarahkan untuk menuju jurnal aslinya. Biasanya kalau di Garuda ini kebanyakan adalah jurnal-jurnal nasional. Ini bisa juga jurnal, bisa conference. Nah, kita juga bisa memilih berdasarkan subjeknya. Jadi misalnya subjeknya tentang public health, ya bisa tinggal dipilih di sini. Atau kita mau nyari sudah fokus ke jurnalnya, kita juga bisa lihat di jurnal atau conference. Atau kita mau pilih berdasarkan publisher. Misalnya contohnya saya pengen lihat jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh UI atau misalnya UGM, Undip. Nah, kita bisa tinggal klik publishernya, nanti akan muncul. Selain dua hal di atas, kita juga bisa via DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Ini dia adalah situs web yang mencantumkan daftar jurnal akses terbuka dan dikelola oleh Infrastruktur Service for Open Access. Ini contohnya, kita bisa cari temanya, kemudian kita bisa download.
Kemudian kita juga bisa cari yang paling gampang via Google Scholar. Bisa berupa artikel atau bisa berupa repositori. Kita bisa akses di sini. Ini contohnya, kita tinggal search temanya saja, nanti akan muncul judul-judul yang terkait dengan yang kita inginkan. Nah, untuk buku sendiri juga sebenarnya di Google ada namanya Google Book, tapi memang tidak semua buku itu dibuka halaman per halamannya. Atau yang berikutnya kita bisa via NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Nah, ini contohnya di NCBI sebenarnya banyak sekali yang bisa kita pilih. Ini bisa all database atau kita bisa fokus satu-satu. Nah, ini contohnya. Memang kalau yang NCBI ini dia banyak ke bioteknologi ya. Kemudian kita juga bisa via BMC atau Biomed Central. Ini dia penerbit akses terbuka ilmiah, basisnya dia di Britania Raya. Nah, ini contohnya kita bisa cari COVID misalnya, nanti kita tinggal download. Jadi itu adalah beberapa cara supaya kita bisa mendapatkan jurnal atau buku secara gratis. Terima kasih, sampai jumpa.